Ya, kita bersyukur di Indonesia ini ada wadah yang menyatukan kita para pengobat tradisional, empiris yang memang turun-temurun sudah kita geluti, kita laksanakan untuk menghayu-hayuning bawono, untuk membantu hamba Allah yang memang membutuhkan. Sekarang banyak anak-anak itu yang tumbuh kembangnya kurang seimbang. Karena memang gaya hidup orang tuanya itu kurang bisa memahami kesehatan dirinya, padahal dirinya dalam kondisi hamil. Jadi akhirnya begitu lahir, kondisinya janinnya lemah secara fisik dan mental. Kadang-kadang tumbuh kembangnya lambat, kadang autis dan lain-lain. Itu memang sekarang itu lebih banyak kasus-kasus yang seperti itu, anak-anak seperti itu. Paling bagus itu, ayo kita berkesadaran, kita sadar diri bahwa dunia jangan dikejar. Bagaimana caranya dunia itu ngejar kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Berjumpa kembali dengan Ibu Sirot di Padepokan Tirta Sirot Ashifa, Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali. Tadi kita sudah melakukan perjalanan untuk mewarnai kehidupan ini dengan pengobatan herbal, hingga kita mengikuti kompetisi herbal dan kita alhamdulillah lulus. Dengan kelulusan ini kita termasuk salah satu yang sudah disahkan sebagai pengobat herbal, pengobatan tradisional herbal Indonesia. Ya, kita bersyukur di Indonesia ini ada wadah yang menyatukan kita para pengobat tradisional, empiris yang memang turun-temurun sudah kita geluti, kita laksanakan untuk menghayu-hayuning bawono, untuk membantu hamba Allah yang memang membutuhkan. Ya, kalau alam semesta sudah menghendaki, itu selalu membimbing kita ke jalannya. Terutama pasien yang lari ke kita itu kebanyakan memang jenis-jenis parasit ya. Namanya parasit itu dia numpang di tubuh kita, pengennya nguasai. Tapi yang undang kita juga.
dari pola makan, gaya hidup, dan bagaimana pikiran kita itu terpacu oleh hal-hal yang membuat kita itu tergesa-gesa, terburu-buru. Bagaimana cara mendapatkan apa yang diinginkannya, hingga mengabaikan keselamatan casing kita, jasad kita, hingga seolah-olah kita itu mengejar waktu. Jadi waktu dikejar. Jadi nggak ada tenangnya, nggak ada ketenangan di dalam dirinya. Akhirnya radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa dihalau oleh antibodi yang ada di dalam tubuh kita, hingga kita terpapar virus yang memang menguasai sesuatu hal yang di dalam tubuh kita ini sangat nyaman mereka berkembang biak. Kayak virus kita itu yang kanker, tumor, miom, kista, itu Masya Allah banget. Sangat luar biasa itu. Apalagi kita menemukan kanker payudara yang sudah ada cairannya meluap, itu sangat memprihatinkan. Karena baunya itu Masya Allah. Bau busuknya itu tercium kemana-mana. Terus kemudian misalnya netes ke bawah ke itu, kalau nggak buru-buru dibersihkan tuh belatungnya muncul. Di dalam itu muncul belatung-belatung. Dengan ramuan tradisional ini bisa diatasi. Dan ya alhamdulillah banyak yang Allah kasih kesembuhan. Itu antara lain. Belum yang kasus-kasus yang kita lihat sekarang, banyak anak-anak itu yang tumbuh kembangnya kurang seimbang. Karena memang gaya hidup orang tuanya itu kurang bisa memahami kesehatan dirinya, padahal dirinya dalam kondisi hamil. Jadi akhirnya begitu lahir, kondisinya janinnya lemah. Lemah secara fisik dan mental. Kadang-kadang tumbuh kembangnya lambat, kadang autis dan lain-lain. Itu memang sekarang itu lebih banyak kasus-kasus yang seperti itu, anak-anak seperti itu. Paling bagus itu, ayo kita berkesadaran. Kita sadar diri bahwa dunia jangan dikejar. Bagaimana caranya dunia itu ngejar kita gitu. Utamanya kita juga harus memikirkan merawat casing kita ini, panca indera kita ini. Ini kan sarana untuk aktivitas, untuk action. Roh aja, jiwa saja, nggak ada raganya nggak bisa action. Nggak bisa action. Walaupun ada mata ketiga, ada ini, ada itu, yang semuanya yang dibalik casing ini nggak bisa buat action di alam semesta. Walaupun kadang orang bisa merasakan kehadirannya, tapi tidak bisa untuk sebagai penerus perjuangan terdahulu kita menata dunia alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi menghayu-hayu ning bawono tadi. Makanya dengan berkesadaran ini akan menciptakan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sehat jasmani kita dengan berkesadaran ini kita terbimbing, tertuntun. Jasmani kita akan lebih tenang untuk action, untuk berjalan, menghabiskan, melampaui
sang waktu. Jadi catatan sang waktu ini bisa kita jalani dengan jasad ini yang sudah tinuntun tadi, yang sudah terbimbing oleh alam semesta ini menjadi lebih produktif, menjadi lebih baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi seandainya punya keturunan pun keturunannya sangat baik, karena tidak terlalu mengikuti ego dan hawa nafsu yang selalu kurang. Yang selalu pengen cepet gitu. Kalau berkesadaran, sudah sadar, itu otomatis panca indera kita ini jadi lebih sehat. Kenapa begitu? Ya saya ngalamin sendiri gitu. Kita nggak usah kemana-mana, diri kita aja. Saya usia 60 tahun ya, kita masih beraktivitas dengan baik, dengan perencanaan pemikiran yang positif. Positifnya kenapa? Ya kita berjalan di muka bumi ini, beraktivitas di muka bumi ini, menggunakan panca indera ini sesuai dengan takdir kita yang baik. Takdir saya pengobat, ya kita mengobati orang. Setelah dapat hasilnya, kita belanjakan ke hal-hal yang baik untuk kesejahteraan bersama, untuk membantu sesama dan lain-lain. Yaitu sirkulasinya selalu baik. Enggak, wah aku setelah ini terus pengen yang menyiksa tubuh kita, misalnya menyiksa tubuh kita yang mestinya tubuh kita minum minuman sehat, jadi minum yang enggak sehat. Kita mestinya kita bisa berjalan-jalan di jalan yang lebih baik, misalnya kita jalan-jalan menikmati alam semesta, atau mungkin ya berenang, atau yang malah ke tempat-tempat yang bukan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Kan banyak sekarang itu budaya-budaya yang memang berlawanan dengan kesehatan. Jadi bukan kita menyorotin klub malam, bukan menyorotin tempat dugem, bukan menyorotin tempat-tempat tanda kutip yang di situ banyak kesenangan fisiknya, casingnya, memenuhi apa hasrat casingnya yang mengikuti ego dan hawa nafsu, bukan gitu. Karena semua ini kan putaran kehidupan. Saya tidak menyorotin ke sana, tapi memang kalau yang sudah berkesadaran itu berbeda cerita. Tapi juga tidak menghukumi dia itu salah.